Hai guys, kembali lagi dengan aku, Sufi. Dan di video kali ini, aku bakalan bikin video tutorial, atau lebih tepatnya mungkin alur ya. Alur pembuatan SIM. Dan di sini aku membuat SIM C biasa ya, SIM untuk motor. Nah, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama, kalian tinggal pergi ke Polres terdekat atau di kabupaten kalian. Nah, di sana pas di gerbang nanti bakalan ada yang jaga, mungkin nanya kalian juga mau apa kesini, tinggal jawab aja mau bikin SIM. Nanti diarahin ke gedung SIM-nya di sebelah mana gitu. Oh ya, sebelum itu juga kalian bisa mempersiapkan agar nanti pas di tukang fotokopiannya itu gak ngantri. Jadi kalian fotokopi KTP asli ya, 2, dan untuk SIM C ini, SIM C biasa itu memakai map biru. Jadi kalian bisa persiapkan itu sebelum pergi ke Polres. Next, kalian cari gedung pembuatan SIM-nya itu. Ini hanya untuk gambaran saja. Kalian bisa juga tanya-tanya ke orang yang ada di sekitar untuk menanyakan di mana sih lokasi atau gedung pembuatan SIM. Nanti dibantu. Di depan gedung itu akan ada yang jaga gitu. Nanti akan diminta kartu identitas asli seperti KTP, kartu pelajar, itu tuh sebagai jaminan, dan nanti akan dikasih pinjam name tag gitu pembuatan SIM. Nah, setelah itu nanti akan diarahkan untuk tes psikotes. Kalau kalian tidak tahu di mana lokasinya, juga bisa tanya-tanya ke bapak polisi yang ada di sana. Nanti pasti diarahkan kok. Setelah kalian datang di lokasi tes psikotes, kalian tinggal bilang mau tes psikotes, tes SIM C yang baru gitu. Di sana, menurut pengalaman pribadi saya, soal-soalnya itu kurang lebih seperti kamu cepat mual, cepat pusing, terus mudah pemalu. Kalau nggak salah, 20-30 soalan dari jawabnya itu pakai cakra atau checklist ya? Ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak, seperti itu. Dan di tes psikotes ini harganya 100.000 menggunakan 1 lembar fotokopi KTP. Lalu setelah beres tes psikotes, kalian lanjut ke tes kesehatan. Nah, di tes kesehatan ini kalian tinggal masuk saja, kasihin kertas yang tadi dapat dari tes psikotes tadi, masuk, kasihin, lalu keluar lagi buat menunggu antrian. Nah, setelah dipanggil kalian baru masuk. Setelah masuk, nanti kalian bakalan ditanya tinggi badan, berat badan, dan dites buta warna seperti ini. Kalau waktu aku sih cuman dikasih 3 atau 4 angka yang seperti ini. Setelah beres tes kesehatan, nanti akan diminta bayaran sebesar 60.000. Setelah kita dapat map yang biru ini udah full, kalian tinggal pergi ke gedung SIM yang tadi yang di depan. Nanti sama petugas di sana akan dimasukkan form-form yang harus kalian isi, seperti nama, tempat tinggal, lalu email, nomor telepon. Nanti juga disediain kok tempat untuk menulisnya dan pulpennya, jadi tidak usah bawa alat tulis. Setelah mengisi form ini, kalian tinggal masuk ke loket 1. Di loket 1 ini kalian tinggal serahkan map ini. Tunggu sampai nanti dipanggil untuk pemotretan. Setelah dipanggil, nanti kalian akan diminta untuk duduk lalu difoto gitu. Setelah difoto, nanti kalian di-scan sidik jarinya dan diminta tanda tangan. Nanti map kalian dikembalikan lagi kepada kalian dan diminta untuk melanjutkan ke sesi tes teori. Di tes teori ini, kalian berikan map kalian ke petugas dan nanti dipersilakan duduk. Nanti dibacakan nomor registrasinya untuk bisa login ke monitor. Oh iya, aku juga pas awal-awal bingung ini monitornya gak ada mouse, ternyata monitornya itu touchscreen ya. Jadi kalian tinggal klik di layar. Kalian itu akan dikasih headset kecil gitu, headset kecil di sini. Jadi dibacain gitu soalnya, nggak cuman di layar doang. Tes teori ini ada 3 sesi, ada apa aja ya, lupa lagi, ada 3 sesi pokoknya. Yang sesi pertama 1 soal 10 detik untuk menjawabnya itu, dan 2 sesi yang terakhir itu kalau tidak salah 20 detikan atau lebih ya. Tipsnya nih untuk tes teori ini, aku itu sebelumnya sempat nonton di YouTube gitu, di YouTube teori EAFIS. Nanti aku simpan linknya di description box. Dan itu tuh 95%-an ada soal-soalnya di sana.
KKM untuk tes teori ini itu 70. Dan pas waktu aku tes teori itu dapat 76, jadi alhamdulillah lulus. Nah, setelah lulus, nanti form-formnya di sini tuh bakal dicap lulus tes teori dan dipersilakan untuk melanjutkan tes, yaitu tes praktek. Nah, untuk tes praktek ini sebenarnya agak tricky ya, teman-teman. Kalian itu dari hari-hari sebelumnya harus sudah latihan di rumah atau di lapangan terbuka ya. Kalau aku sendiri, aku sudah latihan di depan rumah, dan kebetulan di depan rumah aku itu sekolah. Jadi untuk sore-sore jam 5 sore itu aku minta izin ke penjaga yang di sekolahnya itu untuk ikut latihan motor sebentar. Mungkin aku bakal gambarin rute tes prakteknya itu di sini. Mungkin ini yang untuk yang letter S-nya itu aku agak ngasal ya, soalnya aku lupa lagi berapa putaran gitu, tapi yang jelas itu letter S. Jadi yang pertama itu start, stop, lalu letter U, letter S, dan letter Y. Itu letter Y itu reaksi ya teman-teman, disebutnya reaksi. Nanti petugasnya itu bakalan berdiri di antara huruf Y ini dan mengisyaratkan untuk belok ke kanan atau belok ke kiri. Itu harus sigap. Kita balik lagi ke topik. Setelah kalian dapat mapnya dan lulus tes teori, kalian tinggal pergi ke belakang, ke lapang. Nanti ada kantornya gitu. Nanti kamu tinggal berikan gitu mapnya. Perlu kalian tahu juga aturan-aturan saat di tes praktek ini. Yang pertama, kaki yang turun hanya boleh kaki kiri. Kaki kanan nggak boleh turun, apalagi kedua-duanya ya. Jadi pastikan kalian sudah terbiasa yang turun itu kaki kiri. Jadi kaki kanan itu harus tetap berada di atas pijakan, di garis sebelum start maksud saya, dan di garis stop rem ini, dan di ujung bagian reaksi itu kalian konfirmasi keselamatan. Caranya gimana? Caranya tengok kanan dan klakson. Itu jangan lupa ya guys, kalau lupa kalian dinyatakan gagal dalam tes praktek. Kalau gagal, kalian disilakan untuk mengulang di minggu depan, atau paling lambat 2 minggu ke depan. Kalau udah lewat dari 2 minggu ke depan, kalian dinyatakan gagal semua dan harus ngulang dari lagi awal, ngulang dari tes psikotes, tes kesehatan, dan bayar lagi. Oh iya, tips dari aku nih, biar pas di letter U-nya itu tidak terlalu tanggung gitu ya. Aku itu mainin remnya itu rem belakang. Jadi rem depan itu gak dimainin sama sekali. Dan usahakan kecepatan motor tuh lambat dan terkontrol gitu. Juga hati-hati dengan keseimbangan kalian. Takutnya kalian turun keseimbangan dan kaki kanannya pun turun karena refleks. Dan itu kejadian di aku karena aku gak tahu rute tesnya itu seperti apa. Biar lebih jelas lagi, kita masuk ke tes praktek ini. Nah, pertama-tama kalian berhenti di belakang garis putih start itu dengan kaki kiri turun dan kaki kanan naik. Dan juga jangan lupa cek keselamatan. Kalian maju dan berhenti di belakang garis putih, di depan garis kuning, atau intinya di tengah-tengah ya. Jangan lupa pas stopnya juga pakai kaki kiri ya, bukan kaki kanan. Lalu cek keselamatan. Setelah itu kalian maju lagi. Nah, kenapa aku nggak di sini ngambil ke kanan lalu ke kiri? Soalnya aku itu enaknya ancang-ancang dulu untuk tikungan itu. Ancang-ancang dulu dari kiri ke kanan, lalu belok tikung kanan itu. Di sana kalian bisa mainin rem belakang. Kalian gas secara perlahan, relax. Rem belakang juga harus terkontrol ya. Usahakan mepet ke garis luar. Setelah letter U, lurus, ikuti rute. Di letter S juga sama, aku ngambilnya mepet luar gitu. Soalnya biar gak keinjek ban belakang. Setelah ikuti alur, nanti ada tulisan rem. Nah, di sana mulai diperlambat lagi. Diperlambat, tunggu petugasnya mengisyaratkan belok kanan atau belok kiri. Nah, tips juga nih di sini. Takutnya si jarak garis putih dan garis kuningnya itu mepet. Di sini aku ngambilnya itu diagonal. Kenapa diagonal? Karena diagonal itu muatnya lebih panjang daripada vertikal. Nah, kesalahan aku tuh di situ pas tes yang pertama. Aku malahan vertikal lurus. Alhasil
garis kuningnya itu masih keinjek paling belakang. Di sana, kaki kiri turun, cek keselamatan lagi. Sudah itu, beres. Setelah kalian lulus tes praktek, kalian akan diberikan lagi map biru ini dan dipersilakan untuk pergi ke loket pembayaran BRI. Setelah kalian sampai di loket pembayaran ini, kalian kasihkan mapnya dan nanti akan diminta uang 100.000 untuk pencetakan kartu SIM-nya. Lalu kalian tunggu di kursi tunggu sampai nama kalian dipanggil dan kalian diberikan lagi map biru ini. Kalian tinggal pergi ke loket pencetakan SIM dan berikan lagi map ini. Tunggu lagi sampai nama kalian dipanggil. Setelah dipanggil, dapat deh SIM kalian yang baru. Jadi gimana? Mudah bukan untuk buat SIM? Intinya, untuk membuat kartu SIM C biasa yang baru ini menghabiskan sekitar 260.000. Kalau misalkannya aku ada kesalahan dalam step-stepnya, kalian bisa komen di bawah untuk ralat ya. Sekian dari aku. See you in the next video. Bye-bye.